Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-201. Kemarin kita sudah membahas review match Premier League antara Chelsea versus Leicester. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke. Jadi di episode kali ini kita tentu akan membahas update news seputar Chelsea. Namun seperti biasa, first thing first ya. Sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton dari channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, pertama-tama CBC mau mengucapkan terima kasih buat support dari para members, sobat dan bestie CBC yang hingga saat ini sudah menjadi members dari channel CBC dengan setia untuk mentraktir kopi buat CBC ngonten ya. Untuk tetap lebih semangat lagi. Dan sebagai apresiasi, CBC juga setiap bulannya akan mengadakan giveaway berupa mug ya. Dimana buat para member CBC, so di kesempatan kali ini CBC mau mengucapkan selamat kepada kedua pemenang kemarin yang memenangkan giveaway, dan ditunggu di akhir Maret ini CBC akan kembali mengadakan undian giveaway. Dan juga CBC mengucapkan selamat datang buat para members yang baru, yaitu Bung Rizky Ramadan, kemudian ada Bung Satrio Putra Prasetyo, dan Bung Sinung Haryanto, dan juga Bung Didit Wira. Thank you so much for your support guys, dan nantikan undian giveaway di akhir bulan Maret nanti. Dan CBC juga mengucapkan terima kasih buat Master Bong yang mengkoreksi spelling dari CBC, di mana CBC mengucapkan Leicester ya sebelumnya, di mana mestinya spelling yang benar itu adalah Leicester. Thank you Master Bong atas koreksinya. Oke, jadi setelah kemenangan 1-0 atas Leicester kemarin dari gol tunggal Mak Kukurela, dan berdasarkan hasil pertandingan semalam, Arsenal itu gagal memperlebar jarak untuk mereka dari peringkat ketiga dan juga peringkat keempat, karena mereka ini bermain imbang 1-1 atas MU. Dan begitu juga dengan Bournemouth yang ditahan imbang oleh Tottenham, sehingga mereka juga gagal menempel Chelsea ya. Dan Man City juga kalah atas Nottingham Forest, sehingga Chelsea itu sekarang berada di posisi keempat dengan 49 poin. Selisih 2 poin dari Forest yang berada di peringkat ketiga, dan selisih 2 poin juga dari Man City yang berada di peringkat kelima. Di mana jumlah poin yang sama itu diraih oleh Newcastle yang kemarin itu menang atas West Ham. Sehingga mereka berdua ini sama-sama mengkoleksi 47 poin. Nah, yang perlu diwaspadai di sini itu adalah dari peringkat keempat sampai peringkat ke-8 yang dihuni oleh Aston Villa dengan 45 poin, itu selisihnya ya teman-teman hanya 4 poin saja. Jadi minggu depan saat melawan Arsenal itu akan menjadi laga yang krusial buat Chelsea, karena Brighton itu di posisinya ada di posisi ketujuh, hanya selisih 3 poin saja dengan Chelsea. Sedangkan Newcastle dan Man City itu hanya 2 poin saja. Jadi benar-benar sangat-sangat ketat ya jumlah poin dari peringkat ketujuh hingga peringkat keempat. Jadi sebenarnya 10 pertandingan tersisa itu sangat-sangat riskan ya. Mengingat Chelsea ini memiliki pertandingan-pertandingan yang akan sulit dibanding tim-tim lain yang menjadi pesaing untuk memperebutkan posisi UCL di musim depan. Bahkan mereka ini menjadi tim yang mengalami lawan-lawan yang tersulit ketiga di urutannya ya. Dari tim yang berkompetisi untuk jatah kompetisi Eropa. Ya, di sini kita bisa lihat Arsenal, Liverpool, Man City,
Bournemouth, Forest, dan Newcastle itu di mana FDR ataupun false discovery rate-nya itu hanya 2,7. Sedangkan Man City, Bournemouth yang juga pesaing itu memperebutkan tiket UCL hanya 2,8. Sedangkan Chelsea itu ada di poin 3,1 ya. Jadi peluang terbaik menurut CBC adalah 5 besar. Ya. Syukur-syukur kita bisa tembus di 4 besar, bahkan 3 besar ya. Well, pasti dari teman-teman banyak yang bertanya nih. Nah, kalau peringkat 5 besar nggak akan lolos Liga Champion dong, Bang? Oh, oke. Slow, kawan. Sebenarnya CBC itu punya kabar baik buat kalian semua ya, di mana tidak hanya buat fans dari Chelsea, tapi ini buat fans dari tim yang saat ini sedang berada di peringkat kedua hingga peringkat ke-10. Oke, CBC punya data dan fakta, bukan asumsi atau omon-omon. Ya, ini dari sumber yang terpercaya, dari website Premier League sendiri ya, di mana UEFA itu akan memperhitungkan dua liga yang mana saja ini akan diberikan ya penghargaan untuk tambahan spot atau tempat di Liga Champions dengan metode point koefisiensi ya berdasarkan pencapaian klub-klub dari masing-masing liga yang saat ini berkompetisi di Liga Champions, di Liga Eropa dan juga Liga Conference League ya. Jadi ini berarti berbagai liga di Eropa itu ya bersaing satu sama lain dalam peringkat asosiasi klub koefisiensi. Ya, jadi setiap kemenangan klub yang didapatkan saat berkompetisi di Eropa itu akan menghasilkan 2 poin. Sementara hasil imbang itu 1 poin dan kalah itu tidak ada tambahan poinnya. Begitu juga bonus poin yang diberikan kepada masing-masing klub yang finish di tabel Liga Eropa ya. Misalkan di puncak Liga Champions itu dapat 12 poin, Liga Eropa itu 6 poin, dan Liga Conference League itu 4 poin ya. Begitu juga tambahan poin itu akan diberikan setiap putaran di babak 16 besar dan seterusnya. Ya, di sini kita bisa lihat bonus poin itu ditambahkan per putaran di mana Liga Champions itu 1,5, Europa League 1,0, Conference League 0,5. Jadi Chelsea ini ikut berkontribusi ya. Karena mereka ini berlaga di Conference League. Oke. Jadi poin yang didapat dari seluruh klub yang berpartisipasi itu akan ditotal dan kemudian dibagi dengan jumlah klub yang menjalani kompetisi UEFA sejak musim ini untuk dikalkulasikan pada rata-rata koefisiensi dari asosiasi klub. Terus sejauh mana klasmennya, Bang? Nah, saat ini Inggris dengan Premier League-nya itu memimpin ya teman-teman, di mana mereka berada di papan atas klasmen. Karena ada 7 klub itu masuk ke kompetisi Eropa, 6 diantaranya itu lolos ke 16 besar, karena Man City itu terlebih dahulu tereliminasi saat mereka kalah atas Real Madrid ya. Berikut ranking koefisien per 7 Maret 2025 ya. Inggris meraih 155.250 poin, di mana dimulai dari 7 klub sehingga poin rata-ratanya itu adalah 22.178 poin. Sedangkan peringkat kedua sejauh ini Spanyol dengan 130.250 poin dengan 7 klub yang masuk, tapi poin rata-rata mereka itu hanya 19.892. Begitu juga dengan peringkat ketiga ada Italia ya, di mana mereka mengkoleksi 151.500 poin. Jerman 133.375 poin dan juga Portugal hanya 81.250 poin di peringkat kelima. So, dapat dipastikan 90% wakil Premier League yang akan berlaga di Champions League itu akan ada 5 tim ya.
Sehingga 4 slot yang tersisa saat ini akan tersedia setelah Liverpool itu tentu saja berhasil mengamankan 1 tiket ya. Jadi akan ada 8 tim yang berebut 5 besar untuk dicapai di akhir musim nanti. Di mana kalau CBC hitung sebenarnya ada total 8 tim yang akan bersaing satu sama lain. Yang pertama Chelsea, Arsenal, Forest, Man City. Kemudian ada 4 tim yang kita patut waspadai. Ada Newcastle, Brighton, Aston Villa, dan juga Bournemouth ya. Karena selisih antara Arsenal yang berada di peringkat kedua dengan Bournemouth yang ada di peringkat ke-9 itu hanya selisih 9 poin. Oke, we will see guys. Akankah Chelsea ini dapat bertahan hingga akhir musim di 4 besar atau setidak-tidaknya 5 besar ya untuk kita dapat mendapat jatah bermain di Champions League ya. Please teman-teman komen di kolom komentar apakah kalian ini masuk ke tim yang optimis atau pesimistis. Oke, I think that's all di episode ke-201. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the Charles.